Tugas ganda itu artinya soalnya soal pilihan ganda. Tugas esai berarti soal-soal esai. Dan tugas upload adalah tugas nanti yang jawabannya diupload oleh siswa. Berarti dia menulis di buku tulis, dipoto, kemudian diupload ke kita. Ada 3. Kemudian untuk mempermudah kita dalam pembuatan tugas, kita bisa menyimpannya terlebih dahulu di bank soal. Jadi contohnya kita selesai satu materi, kita ingin membuat soal nanti gitu loh. Tapi kita takut kelupaan soalnya ini nanti seperti apa, yaudah kita ketikkan aja langsung di bank soal. Nanti sewaktu-waktu akan digunakan soal tersebut, kita tinggal mengkopinya dari bank soal kita. Kita klik bank soal, silakan diklik bank soal. Di bank soal ini ada juga tipe-tipenya sesuai dengan tipe soal yang ada. Contohnya kita mau buat bank soal pilihan ganda, maka kita klik tambah soal ganda. Kalau kita mau buat bank soal esai, maka kita klik tambah soal esai. Kemudian ada copy soal tugas. Jadi maksud copy soal tugas ini adalah mengcopy soal yang udah diujikan, kita ingin masukkan ke dalam bank soal kita. Contohnya kita ujikan, tanpa mengambil dari bank soal, kita ingin memasukkannya ke bank soal kita untuk besok-besok. Baru kita pilihlah copy soal tugas. Dan yang keempat, cara memasukkan ke bank soal adalah import Excel. Jadi bisa kita menggunakan import Excel. Kita ketik dulu di Microsoft Excel soal-soalnya, kemudian opsi jawaban dan pilihan opsi jawaban dan jawabannya. Baru kita import ke aplikasi, sama dengan Erapod. Seperti itu ya. Tapi kita coba dulu yang tambah soal ganda dulu, mengetik secara manual. Coba Bapak Ibu silakan diklik tambah soal ganda. Kemudian diklik pilih mata pelajarannya yang sini. Pilih mata pelajarannya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian di sini adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kita ketikkan di sini tanpa menggunakan nomor. Contohnya nomor 1, 2 itu nggak usah diketik, langsung aja pertanyaannya. Nah, jadi di sini untuk khusus pengetikan soal yang di atas ini. Nanti untuk opsi jawabannya baru kita pilih di bawahnya. Di sini ada tulisan di atasnya, titelnya, judulnya, pilihan A. Maka kita ketikkan di sini opsi untuk pilihan A. Apabila opsi pilihan A ini adalah kunci jawabannya, maka yang harus kita klik di sini jadikan kunci. Kalau dia kunci jawaban. Jadi kalau dia kunci jawaban, klik jadikan kunci. Nah, kalau sudah terisi opsi sampai E dan dipilih jadikan kuncinya, baru kita klik simpan pertanyaan. Maka pertanyaan kita itu akan menjadi bank soal dan tampilannya seperti ini. Nanti di sini akan muncul kunci jawaban yang kita pilih. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Masih bisa dengan cara mengklik edit dan segala macam. Tambah esai. Langsung aja kita tambah soal esai untuk menambah bank soal esai. Sama dengan caranya yang tadi. Ya. Sama caranya dengan yang tadi adalah dengan cara memilih tambah soal esai, kemudian pilih mata pelajarannya. Sama dengan yang tadi, langsung saja diklik simpan pertanyaan apabila sudah mengetiknya. Nah, untuk masalah ID ini adalah ID di database. Jadi ID di database server, jadi tidak sama semua ID-nya agar tidak jadi tabrakan data. Jadi setiap Bapak ketik maka dia akan beda ID-nya. Kemudian untuk import, ini ada petunjuknya bagaimana menggunakan import. Kemudian kita choose, kemudian kita klik import untuk memasukkannya ke dalam bank soal kita. Untuk tugas siswa yang akan kita buka adalah menu tugas dulu. Kita kembali ke menu awal. Untuk kembali ke menu awal, selanjutnya kita klik tambah tugas ganda. Kita buat dulu tugas ganda, Bapak Ibu. Tambah tugas ganda. Nah, di sini baru ada masukkan judul, mata pelajaran yang kita ampu, kemudian kelas berapa yang akan kita berikan tugas. Contohnya di sini kita buat judulnya tugas ganda, mata pelajarannya apa atau materinya apa.
Contohnya materi 411 tadi yang sesuai yang kita buat. Ya, boleh ditambahkan inisial Bapak Ibu. Tugas ganda 4.11 virtual min contohnya yang saya buat. Kemudian pilih mata pelajarannya. Pilih mata pelajarannya, selanjutnya pilih kelas. Iya, pilih kelas. Kalau Bapak Ibu mau mengujikannya ke beberapa kelas, itu silakan dipilih kelas yang akan diujikan, boleh lebih dari satu. Dengan catatan waktu pengujiannya bersama-sama. Selama seminggu bisa? Bisa. Kalau selama seminggu Bapak buka, bisa. Dibuka soalnya selama seminggu dengan waktu mengerjakan 15 menit. Bisa. Jadi kapanpun dia mengerjakan, pokoknya waktu dia adalah 15 menit selama. Setelah dipilih kelas, baru kita informasi tentang ujian. Contohnya kita informasinya dengan cara jawablah. Nah, boleh kita masukkan informasi soalnya. Contoh yang saya buat. Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur. Materi ujian diambil dari materi 4.11 mengkonfigurasi share hosting server. Submaterinya virtual min, buka kurung AI. Soal dibuka selama 1 minggu sejak tanggal diterbitkan. Berarti selama 1 minggu mulai kita terbitkan, dia akan dibuka. Atau kita buka soalnya. Kemudian kapanpun siswa itu mengerjakan, dia akan mengerjakan sesuai dengan alokasi waktu dia mengerjakan. Seperti itu. Kemudian maksimal jumlah soal. Maksimal jumlah soal di sini maksudnya adalah jika maksimal jumlah soal kita buat 10 dan soal yang kita inputkan sebanyak 20, maka hanya akan diambil 10 dari 20 soal. Nah, jadi nanti waktu kita memasukkan soal di ujian ini, kita memilih soal, contohnya kita ujikan 10, tapi kalau kita inputkan 20 Bapak Ibu, maka nanti sistem akan mengacak soal tadi itu, tetapi yang diambilnya tetap 10. Jadi di antara 2 orang atau di antara siswa yang waktunya ujiannya bersama-sama, maka nanti soal akan diacak oleh sistem, tidak akan sama, walaupun nanti dia ujiannya berdekatan. Oke, kita buat maksimal soalnya, contohnya 10. Model urutan soal, ada acak, ada berurutan. Artinya acak di sini adalah soal yang kita pilih nanti untuk diujikan sebanyak 20 akan diacak dia sama siswa yang A, B, dan C. Tetapi kalau berurutan, maka soal yang nomor 1, maka di siswa nanti akan muncul soal yang nomor 1 yang kita pilih. Nah, seperti itu. Maka lebih bagus kita pilihlah dia model urutan soalnya adalah acak. Kemudian model urutan pilihan. Ini maksudnya adalah opsi A sampai dengan E. Ada acak, ada berurutan. Karena itu kita pilih aja nanti berurutan saja untuk sementara ini. Nah, tampil soal per halaman. Tampil soal per halaman maksudnya adalah begitu siswa ujian, maka dia akan memunculkan apakah semua. Jadi kalau ada soalnya 10, apakah muncul semua 10-10? Atau pilih 1, maka dia akan muncul 1 soal saja. Atau 5, atau 10. Jadi untuk ini lebih bagus kita pilih 1 saja. Jadi dia begitu soal itu muncul 1, dijawabnya, baru ke soal berikutnya. Karena siswa mungkin saja pakai handphone. Kalau muncul kita pilih semua, mungkin panjang ke bawah. Jadi kita pilih opsi 1. Durasi. Ini dalam menit. Artinya berapa menit ujian selama sebanyak 10 soal tadi. Nah, jadi kalau kita mau buat 1 menit 1 soal, maka kita isikan 10. Atau kalau toleransi 5 menit, boleh kita masukkan 15 menit. Maka selama 15 menit dia ujian sebanyak 10 soal. Dan sistem akan memutuskan proses pengerjaan soal apabila sudah mencapai limit 15 menit. Nanti akan kita lihat seperti apa proses ujian yang dilakukan oleh siswa. Tampil nilai ke siswa. Maksudnya adalah setelah status tugas tutup. Jadi kalau tugas ini kita tutup, maka baru siswa tadi muncul nilainya.
Tapi kalau pilih opsi yang kedua, setelah selesai mengerjakan langsung muncul nilainya, maka kita pilih yang kedua. Jangan tampilkan berarti tidak ditampilkan ke siswa nilai berapa yang dia peroleh. Itu maksudnya dari tampil nilai ke siswa. Yang selanjutnya terbit pada. Nah, ini terbit pada ini maksudnya adalah apabila kita ingin men-setting ujian itu kapan akan diterbitkan atau dimunculkan ke dashboard siswa, atau kapan siswa itu bisa mengerjakan soal tadi tanpa kita mengklik terbitkan nanti. Jadi sistem akan otomatis menghidupkan soal itu dan menyampaikannya ke siswa biar bisa dikerjakannya. Contohnya, hari ini kita membuat soalnya, tetapi mau kita ujikan minggu depan. Takut kita lupa, kita masukkan saja tanggal minggu depan, tanggal berapa. Nah, seperti itu maksudnya. Contohnya tanggal minggu depan, tanggal 30. Kok minggu depan? Ini bukan minggu depan ya. Tanggal 30 kita masukkan hari Kamis, jam 8. Cara penulisan jamnya 08, untuk menitnya adalah titik 2, kemudian menit keberapa. Maka secara otomatis pada tanggal 30 Juli 2020, sistem akan menghidupkan soal Bapak Ibu. Dan akan muncul langsung di dashboard siswa untuk bisa mengerjakan. Tetapi sebelum tanggal itu, siswa tidak akan bisa mengerjakan. Tidak ada tombol mengerjakan. Tanggal tutup, kalau kita buat 1 minggu, berarti tanggal 30 sampai tanggal berapa dia? Kita lihat. Tanggal 30 berarti sampai dengan tanggal 6 Agustus, maka kita masukkan tanggal tahunnya dulu, bulan 8, tanggal 6, jam berapa dia tutup. Contohnya jam 12 siang. Maka sistem akan otomatis menutup ujian tadi pada tanggal 6 Agustus jam 12.00. Akan ditutupnya, maka di dashboard siswa nanti tidak bisa mengklik mengerjakan. Kita simpan seperti ini. Nah, setelah tugas ini terbentuk, baru kita bisa menambahkan pertanyaan. Caranya adalah dengan mengklik tambah pertanyaan. Itu kalau kita mau mengetikkan pertanyaan secara langsung. Tapi kalau kita punya bank soal, kita nggak usah copy dari tambah pertanyaan, tapi langsung saja copy dari bank soal. Kita pilih dari copy bank soal. Nah, ini bank soal kita. Contohnya soal yang sesuai dengan materi kita ini, nomor ID 161. Kita klik saja. Kemudian mana lagi yang sesuai? Nomor ID 148. Kita klik. Setelah itu baru kita klik copy soal. Maka di tugas ini akan muncul soal sebanyak 2. Nah, di sini baru muncul dia nomor soal 1, nomor soal 2. Dan langsung muncul kunci jawabannya yang mana? Seperti itu. Ini kunci jawabannya muncul C. Oke, kita praktekkan dulu ya Pak ya, biar nampak seperti apa hasilnya. Nah, di sini ada terbitkan. Jadi, apabila kita tidak menggunakan tanggal mulai terbit tadi sampai dengan tanggal tutup soal tadi, kita bisa mengklik secara manual dengan cara mengklik terbitkan. Selama dia muncul warna merah, maka siswa yang di kelas yang kita tugaskan tadi akan bisa mengerjakan soal tadi. Maka tampilannya seperti